Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan melanjutkan minggu kemarin ya, materi minggu kemarin tentang teori keunggulan komparatif, karena kemarin kan penjelasan contohnya belum banyak yang mengerti ya. Jadi kita lihat contohnya seperti ini ya. Kemarin contohnya itu kan ada negara Prancis dan Jepang. Asumsikan di dunia ini hanya ada dua negara, Prancis dan Jepang. Dan asumsikan di dunia ini hanya ada dua komoditi, yaitu anggur dan radio. Ini adalah hasil atau output per jam dari tenaga kerja, baik itu di Prancis dan di Jepang. Kita lihat ya. Contohnya di Prancis, 1 jam tenaga kerja itu menghasilkan 4 anggur dan menghasilkan 6 radio. Sedangkan di Jepang, untuk 1 jam tenaga kerja itu menghasilkan 1 anggur dan 5 radio. Jadi untuk dasar tukar dalam negerinya bahwa satu anggur ini akan mengorbankan 1,5 radio. Dan 1 radio akan mengorbankan 0,66 anggur. Ini untuk negara Prancis. Sedangkan untuk negara Jepang, 1 anggur mengorbankan 5 radio, 1 radio mengorbankan 0,2 anggur. Dari mana caranya? Kita lihat di sini ya. Pertama-tama kita cari dulu harga relatif dari 1 anggur. Kalau di soalnya kan Prancisnya dia menghasilkan 4 anggur. Nah, kalau 1 anggur itu sama dengan berapa radio kalau di Prancis gitu. Jadi 1 anggur itu adalah 1,5 radio. Nah, ini caranya gimana, Bu? Caranya kan tadinya 4 anggur itu sama dengan 6 radio kalau di Prancis. Sekarang kalau anggurnya 1, radionya berapa? Berarti 1 dibagi 4 dikali 6. Hasilnya 1,5 radio. Itu harga relatif dari 1 anggur di Prancis. 1 anggur di Prancis itu sama dengan 1,5 radio di Prancis. Nah, sekarang untuk yang Jepang. Untuk yang Jepang 1 anggur, kebetulan di sini sudah 1. Dia sama dengan 5 radio. 1 jam tenaga kerja menghasilkan 1 anggur di Jepang itu sama dengan menghasilkan 5 radio. Jadi tidak usah kita rubah yang ini untuk harga relatif 1 anggur. Nah, sekarang kita lihat lagi harga relatif 1 radio. Nah, ini kan di sini 6 radio, 4 anggur. Kita buat 1 radionya. Jadi kalau 1 radionya berapa anggur gitu. Harga relatifnya. Berarti kalau 1 radionya itu 0,66 anggur. Dari mana? Dari 1 dibagi 6 dikali 4. Itu hasilnya 0,66 anggur. Nah, untuk di Jepang, di sini kan yang diketahuinya 5. Nah, kita mau membuat yang 1. Jadi kalau satu radio itu sama dengan berapa? Berapa anggur kalau di Jepang? Di sini 1 radio itu sama dengan 0,2. Bagaimana caranya? 1 dibagi 5 dikali 1 hasilnya 0,2. Nah, ini 0,2 anggur untuk 1 radio. Jadi ada harga relatif 1 anggur dengan harga relatif 1 radio. 1 anggur di Prancis itu setara dengan 1,5 radio. 1 anggur di Jepang itu setara dengan 5 radio di Jepang. Sedangkan kalau di Prancis 1 radio setara dengan 0,66 dan di Jepang 1 radio setara dengan 0,2. Nah, kita bisa melihat di sini. Kita bisa melihat di harga relatif 1 anggur dan harga relatif 1 radio. Nah, inilah kita bicara mengenai biaya peluang atau biaya imbangan. Nah, kira-kira sekarang kita lihat dulu untuk 1 anggur di Prancis. 1 anggur di Prancis itu sama dengan 1,5 radio. Sedangkan 1 anggur di Jepang itu sama dengan menghasilkan 5 radio.
Kira-kira kalau dari harga relatif satu anggur ini, kira-kira biaya termahal untuk anggur ini ada di Prancis atau ada di Jepang untuk membuat anggur biayanya? Ada di Jepang. Kenapa? Karena di Jepang untuk membuat anggur itu dia harus mengorbankan 5 radio. Besar sekali kan? Kalau di Prancis, satu anggur dia harus mengorbankan 1,5 radio. Berarti yang dibesar itu adalah di Jepang biayanya. Nah, apakah dengan biaya yang besar di Jepang ini Jepang maksain buat bikin anggur gitu kan? Daripada dia membeli anggur di Prancis misalnya seperti itu. Mending mana? Mending bikin atau mending beli di Prancis? Kalau bikin berarti Jepang harus mengorbankan 5 radionya agar memperoleh satu anggur. Tapi kalau dia beli di Prancis, lihat, di Prancis satu anggur itu harganya 1,5 radio. Kalau dia 5 radio ditukar dengan anggur di Prancis, berarti 5 dibagi 1,5. Dapat berapa anggur? Mungkin dapat 3. Dapat 3 anggurnya. Dengan dia mengorbankan 5 radio, dia akan dapat 3 anggur. Tapi kalau dia bikin di dalam negeri atau di Jepang, 5 anggur cuma 1 radio dapatnya. Tapi kalau ditukar dengan Prancis, akan dapatnya 3. Gitu kan? Nah, paham nggak? Paham ya? Sekarang yang satunya, yang harga relatif satu radio. Kita lihat di sini. Di Prancis, satu radio itu harus mengorbankan 0,66 anggur. Kalau di Jepang, satu radio itu harus mengorbankan 0,2 anggur. Nah, kalau Perancis mau tetap memproduksi radio, berarti dia harus mengorbankan 0,66 anggur. Tapi kalau dia mau menukarkannya dengan Jepang, kan di Jepang itu seharganya 0,2. Kalau misalnya ada 0,6 berarti Prancis bisa dapat berapa? Bisa dapat 3 anggur mungkin ya. Dengan menukarkan satu radio. Karena di Jepang harga anggur cuma 0,2. Nah, ini. Berarti di sini kesimpulannya seperti apa? Kita lihat. Kalau tidak ada perdagangan, di Prancis itu satu anggur akan dijual seharga 1,5 radio. Ya kan? Nah, jika terjadi perdagangan, meskipun Prancis memiliki keunggulan absolut dalam produksi radio jam, tanpa perdagangan, satu botol anggur secara domestik akan menghasilkan untuk Prancisnya itu hanya 1,5 radio jam. Tetapi kalau melakukan perdagangan dengan satu botol anggur yang dikorbankan, mungkin dia akan mendapatkan 2 radio jam. Gitu kan? Prancis akan mendapatkan lebih banyak radio jam per satu botol anggur yang dikorbankan dibandingkan dengan memproduksinya sendiri. Begitu juga tadi dengan Jepang, ya. Daripada Jepang membuat anggur sendiri di dalam negeri, dia itu akan setara dengan 5 radio jam. Tapi kalau dia menukarkan dengan Prancis, di Prancis satu anggur itu setaranya dengan berapa tadi? 1,5. Berarti bisa ditukarlah radionya. Jadi nanti Jepang akan lebih banyak memperoleh anggur dengan menukarkan radio gitu. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan lebih paham. Itu adalah keuntungan komparatif. Kelemahan dari teori keuntungan komparatif. Yang pertama, produksi dan perdagangan itu tidak hanya melibatkan 2 barang dan 2 negara. Pada kenyataannya, ekspor dan impor kenyataannya melibatkan banyak negara dan banyak komoditi. Yang kedua, perdagangan negara itu ada biaya transportasi.
akhirnya menghilangkan keunggulan dari perbedaan biaya peluang. Yang ketiga, tenaga kerja bukan satu-satunya biaya produksi. Misalnya ada mesin yang mungkin bisa memproduksi lebih cepat. Tenaga kerja memerlukan waktu untuk berpindah dari industri satu dengan lainnya tanpa itu perlu pelatihan. Model teori komparatif mengacuhkan teknologi atau kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi mempengaruhi perbedaan produktivitas, mempengaruhi kualitas barang. Negara-negara yang berdagang memperhitungkan hal tersebut. Jadi kalau misalnya yang tadi asumsi dari keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif itu hanya ada 2 negara di dunia, hanya ada 2 komoditas, kemudian tidak ada teknologi, tidak ada biaya transportasi, itu harusnya seperti itu. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu, sehingga teori keunggulan absolut dan teori keunggulan komparatif itu banyak kelemahan. Jadi teori apa Bu yang sekarang adanya? Nah, ini ada teori siklus hidup produk, ada teori kesamaan negara, dan ada teori perdagangan baru. Kalian bisa dibaca di sini ya.